Adanya kehadiran Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, membuat wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kubar, menjadi salah satu daerah yang mengalami percepatan pembangunan. Hal ini disampaikan Kepala Bapedalitbang Kubar, Yudianto Rihartono saat mempresentasikan laporan pendahuluan penyusunan peta ekoregion serta daya dukung daya tampung lingkungan hidup, D3TLH, Kubar di kantor Bapedalitang, Kutai Barat. Hal tersebut juga berdampak pada iklim investasi di Kubar yang semakin meningkat, cakupan wilayah Kubar yang semakin kecil membuat pengaturan wilayah lebih efisien, katanya, Kamis, tanggal 6 Juli tahun 2023. Yudianto Rihartono menyebut kehadiran IKN Nusantara di Kalimantan Timur berpotensi membentuk Kutai Barat sebagai wilayah penyangga kegiatan ekonomi di kawasan IKN Nusantara khususnya ekonomi di bidang jasa dan pertanian. Dia memaparkan data produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan, PDRB ADHK, Kubar tahun 2021 menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian, khususnya batu bara menjadi penghasil PDRB tertinggi di Kubar yaitu sebesar 49,15% dari total PDRB-nya. Dan diikuti dengan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dengan total sumbangan sebesar 14,97% dan total PDRB Kubar. Tingginya sektor pertambangan tersebut, kata dia, berkaitan dengan melimpahnya sumber daya batu bara di Kubar dan harga batu bara di pasar internasional yang mengalami peningkatan menjadi $215 Amerika Serikat 1 sen per ton. Hal tersebut tentu membuat penambangan batu bara di Kubar akan terus mengalami peningkatan. Kemudian kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kubar juga terus meningkat, terutama di bidang perkebunan sawit dan karet yang tersebar luas di Kutai Barat. Tercatat dengan total luasan lahan perkebunan di Kubar mencapai sekitar 44.635 hektar pada tahun 2020, paparnya. Ilustrasi hunian pekerja IKN Nusantara. Cara pekerja bisa nyoblos di TPS di IKN Nusantara. Berikut 4 langkah pindah TPS di pemilu 2024. Ilustrasi hunian pekerja IKN Nusantara. Kementerian PUPR. Di sisi lain, Kubar juga memiliki ancaman berupa degradasi dan kerusakan lingkungan apabila proses pembangunan tidak dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sehingga pembangunan Kutai Barat ke depan harus memerlukan instrumen lingkungan untuk menilai, memantau, mengontrol dan mengevaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan. Penyusunan peta ekoregion dan D3TLH Kubar menjadi salah satu instrumen lingkungan yang diperlukan untuk mendampingi rencana dan pembangunan di Kubar, pungkasnya.